keluarga dan anak-anakku. Kita bersyukur pada kenangan 50 tahun kesetiaan Tuhan mendampingi keluarga Bapak Ignatius Parto dan Ibu Ignatia Sulianti. 50 tahun yang lalu mereka saling menerima sakramen perkawinan di gereja Hati Kudus 200 dan juga. Dan sekarang ini kita merayakannya untuk mensyukuri penyertaan Tuhan dan kesetiaan Tuhan mendampingi keluarga Pak Parto selama 50 tahun. Karunia Tuhan yang istimewa, karunia Tuhan yang meneguhkan bersama kerohanian sebagai karunia dan keluarga itu. Maka para sahabat, guru, rekan-rekan kerja maupun kerohanian lingkungan hadir untuk menjadi tanda cinta Tuhan bagi keluarga Pak Parto. Maka mari kita bersyukur untuk karunia yang dilimpahkan kepada keluarga kita, kesetiaan kita dalam mengabdi kepada Tuhan dan mewujudkan cinta dan perhatian satu sama lain. Hari ini, hari Jumat pertama, kita juga berterima kasih kepada Yesus yang Maha Kudus, hati yang mengalirkan rahmat-rahmat kehidupan bagi kita. Maka kita syukuri karunia Tuhan yang terus-menerus meneguhkan hidup kita. Supaya pantas dalam merayakan kali ini, mari kita menyatakan Tuhan kita, mohon pengampunan untuk segala kekurangan dan keterbatasan kita. Juga ketidaksetiaan di dalam menghayati perkawinan maupun dalam menghayati hidup imaman, juga di dalam kasih karunia Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara bahwa saya berdosa pikiran dan dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada serta para hadirin, kepada para malaikat dan kudus dan kepada saudara sekalian, doakan saya kepada Allah yang Maha Kuasa pengajian kita mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, pandangan dengan rela dan berhambamu, Bapak Ignatius Parto dan Ibu Ignatia Sulianti beserta anak cucu mereka yang dilahirkan untuk hidup dan beriman kepadamu. Sebagaimana Kau telah berkenan meneguhkan awal cinta mereka dengan sakramen perkawinan yang mengagumkan, maka jadikanlah hari-hari tua mereka penuh sukacita
yang menghasilkan banyak kebaikan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Amsal. Istri yang cakap siapa akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan kambing, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudara. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diinginnya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanamnya. Ia mengangkat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jendela, jari-jarinya memegang pemintang. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pelajaran yang lemah lembut pada diri dan diri. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Mula suaminya memuja dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh benar. Bersyukur kepada Tuhan.
Yesus bersabda, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saya kenal sama istri saya sebelumnya, yaitu nanti meskipun yang terjadi tonggo. Oh, tunggu dewe. Jadi kalau pada waktu dia masih kecil tidak pakai celana dalam. Kok baju bisa ngelawan? Lu bikin sing kerja. Dibalas ini gue pakai dibalas ini. Sebenarnya itu anak-anak di SMP Mas Bra. Saya dulu bukan pacarnya Pak ini, saya itu pacarnya teman Pak ini. Awal-awal saya itu punya teman tetangga namanya Supir. Nah, sekolahnya saya dan teman saya itu dalam satu bangku. Waktu itu di STM, betul STM pertanian. Karena pada waktu saya masuk SPDMA, oleh orang tua saya tidak diperkenankan sekolah di Jogja. Karena kakak-kakak saya sudah sekolah di Jogja yang di rumah tidak ada. Terutama yang menghantar simbol saya ke pasar, karena simbol saya jualan tembakau waktu itu. Ya, saya mau karena apa namanya pendaftaran sudah tertutup. Kebetulan tetangga saya dan dia itu masih adik saya sepupu mengajar di STM betul. Terus itu tak bola pokok terus masuk. Nah itu akhirnya saya di STM betul. Nah waktu itu teman saya pada waktu kelas 1 tidak naik di kelas 2. Dia pindah di SPD 17. Nah setiap saat membuat surat untuk ini saya nah saya buatkan setelah selesai itu botol itu tidak ada uang. Nah itu saya setiap karena tulisannya dia itu baik sekali, saya robek. Pilih saya yang teman saya itu, nah karena tulisannya dia terlalu baik seperti dokter dibaca susah. Nah itu akhirnya lambat tahun dia pindah, yang mengantar ini kan sudah tidak ada. Nah terpaksa saya mendampingi itu terus saya ini sekolah di Jogja di negeri waktu itu. Nah baru semester 3 saya matur atau wong tua kami kulo ditebonge itu terus begini oleh sekolah sih perkara sesuai promo ini gampang
Kalau itu sekolah isotase dan kontrol wong. Nah itu akhirnya terjadi di berbagai dengan saya yang pertama tapi yang kedua, karena yang pertama itu meninggal umur 15 tahun, maka saya yang urip hidup itu sekarang ya budi saya sudah datang. Ya, itu mengatakan sesuai mantap tenang, mantap aku pokoknya itu sekolah kampung saya sudah tujuh. Nah, kakak saya yang satunya, pergi sekolah saya, karena gaji sesuatu. Satu bisa mampu, selesai. Dia di kampung. Nah, orang tua saya terus naik mobil atau memberikan ini. Aku orang tadi ilmu sekolah, terus saya nampak berdiri. Nah, seperti itu akhirnya hidup saya memang susah. Saya berhenti kuliah waktu itu. Berhenti. Nah, setelah berhenti, terus saya mencari uang dalam waktu 1,5 tahun. Kalau saya bertempat tinggal di Kretek, aduh, kok jauh. Nah, saya kontrak di Utara, di Pantura Taman. Nah, di Pantura Taman kontrak itu sama istri saya dengan anak nomor 2. Ya, nomor 1 diasuh neneknya, dipoleh diminta oleh neneknya supaya nanti bisa hidup baik. Ya, saya di Pantura Taman hanya 3 bulan. Kenapa? Karena kontrak itu saya kasihkan uangnya tidak mau menerima. Ini mau kerusakan nanti dicucuk. Saya pindah. Nah, pindah di sebelah selatan Masjid Ibu Karya. Di sana 1 tahun dijual, pindah lagi. Ini rumah keamanan. Pindah lagi. Setelah pindah di tempat Pak Dukuh dulu belum cukup di Sukarjo. Di sana 1 tahun, kebetulan rumahnya yang utara, yang sekarang saya tempati dengan istri saya baru 45 tahun menempati itu boleh dikontrak ya, saya di utara saja. Nah, lambat tahun kok sama Pak Dukung dikasihkan di pajak niku mangke terus napa nggih Pak D matur nuwun. Niku setiap 2-3 bulan dia minta uang. Nah, susahnya di situ, bro. Ini jaga. Saya pinjam uang di BRI. Saya tanam di BRI. Setiap dia minta saya ambil. SPN, menangani SPN, dan aku bisa cukup. Nah, prihatinnya istri saya hanya punya celana 1, baju 1. Yang seperti itu. Oh, payah. Nah, setelah saya selesai kuliah, walaupun lama karena ya terdorong punya anak segala itu, nah, saya mengajar di SMA 1 Wonosari pertama kali maju. Nah, setelah itu jerih payah saya untuk membanggakan istri saya yang cantik. Terjelek. Ya, saya kira cukup itu Romo yang perlu saya sampaikan.
dan jiwanya Pak Arjo mendukung. Sing apik apa saiki Pak Arjo? Sebetulnya Romo, dulu itu saya di SMP kelas 2 Sanden, itu saya kan sering diantar sama yang namanya Sekil. Terus bapaknya itu kan ngantar di Pasar Surabaya. Sering-sering dia itu meroke saya Romo. Jadi saya itu bingung, yang ini ngantar, yang ini meroke. Padahal saya juga bingung untuk yang mana ya. Tapi lama-lama aku kan dikasih surat sama ini, tapi atas nama sudah ya Pak, bukan juga dan buat. Namanya itu dulu dia apa ya? Namanya itu Hermanto, bukannya Sukir, bukannya Suparjo. Bila saya juga bingung dari mana ini. Tapi bapaknya ini pokoknya ada titipan surat dari teman. Artinya siapa? Saya itu bosok ya. Ini dia ada surat dari mama yang ini ya. Nggak tahu dibaca dulu gitu. Habis itu lama-lama surat itu udah naik. Bapaknya naik. Saya kan terus semuanya sampai jadi ya. SPK Jogja. Nggak kasar. Akhirnya sekolah pas sampai jadi. Nggak karena apa itu di SMA itu enggak. Ya karena saya mata pelajarannya kan cocok itu. Saya pindah di SMA. Di SMA itu bapaknya itu kalau ngantar kan sini sekolah STM, sini masih ke timur sekolah sama saya. Itu direwanginya itu terlambat masuk sekolah. Habis itu kalau dia kan sudah punya dikit, saya masih di Bantul. Bapaknya itu misalnya minggu ke kos. Senin itu saya kira tidak pulang ke Jogja, tidak pulang ke Kreket. Nggak tahunya aku pulang sekolah sudah di belakang saya. Ya itu di Jogja juga nggak kerasan, karena saya di Kreket juga. Terus itu lama-lama kok gimana ya? Aku kalau di sekolah sama supir, bapaknya di belakang. Itu supirnya langsung bablas saja. Ya, dia gimana ya? Takut sendiri, mundur sendiri dia. Ya karena saya sama bapak itu karena Pak Pajarnya itu orangnya baik, bijaksana, setia, sabarnya luar biasa. Bagi saya sabarnya luar biasa. Dengan anak-anak sabar, pendidiknya juga baik, disiplin juga itu. Misalnya anak-anak pulang sekolah, pelajarnya ditanya, kenapa pulangnya lambat? Anak-anak juga membalas tahu, wah ini udah jam segini, aku harus pulang, bapak nanti harus ditanya harus kabur gitu. Bapak itu terlalu disiplin dengan anak-anak memang. Tapi ya hasilnya kayak gini, anaknya banyak, cucunya juga banyak. Anaknya baru 5. Udah 5, cucunya baru 6. Ya itu Romo karena saya pindah ke Pak Pacar ya karena dia itu setia. Terus dia itu pintar daripada supir dia. Supirnya ada mau kuliah juga. Kuliah juga. Ya itu Romo saya. Matur Pak Arjo, Ignasia Suryati dan Bapak Suparjo. Ignatius dan Ignasia. Biasanya dipilihkan kalau Romo Yoblut. Ignatius Ignasia. Saya itu baptis sama anak-anak Romo. Saya baptis untuk anak 3. Saya bersamaan dengan anak nomor 3 dan anak nomor 2 di lingkungan Jogotarian sama Romo Cokro. Baik, baptis karena akhirnya bersatu dengan Pak Arjo, maka karena Pak Arjo sudah Ignatius, maka Bu Suryati lalu Ignasia. Yaitu yang memberikan baptis itu adalah Bapak Adi Murti. Sekarang mungkin ada. Matur Pak Timurti. Yang mengajar saya juga Pak Adi Murti juga. Baik, terima kasih untuk pengalaman, perjumpaan, pengalaman
memberikan statement, akan memberikan kesaksian bagaimana didampingi oleh Bapak itu. Silakan mic-nya diberikan pada keluarga, dipakai oleh keluarga. Ini acaranya keluarga untuk berbagi kisah supaya kita masing-masing juga mengalami keluarga Katolik itu bermakna. Nilai sakral netralitas perkawinan itu dihayati dalam suka duka dan dalam perjuangan hidup. Maka silakan keluarga, anak-anak mengungkapkan apa yang menjadi rasa syukur bahwa Anda didampingi oleh Pak Pastor dan Ibu, termasuk cucu. Bagaimana Anda kalian mengalami itu semua? Saya anak nomor 2 dari nomor saya. Ini saya. Saya sekarang tinggal di PSD dan Selatan. Saya hidup dengan bapak ibu saya. Yang saya percaya, yang dia. Maaf, saya kalau ngomong bener sama saya agak kecil punya main sedikit. Yang saya pelajari dari orang tua saya adalah saya selalu betul-betul itu aja sih, sama itu perhatian. Dua itu yang selalu dipakai dalam diri saya. Mungkin. Terima kasih. Sebelumnya saya anak nomor 1. Saya tinggal di Tangerang, tidak jauh dari saya. Sebenarnya banyak yang bisa saya pelajari dari Bapak dan Ibu. Tapi memang dengan kata tadi jujur dan hati. Disiplin, ya selalu. Makanya saya kalau sekolah kerja dengan terlambat pasti datang pagi-pagi. Sampai sekarang saya kalau datang absen 80 ya sampai sekolah saya 6.20, 6.25, saya jadi saya nggak pernah terlambat selama kerja. Saya nggak pernah terlambat kecuali dari bocor ya terpaksa saya terlambat, tapi saya kasih informasi dulu ke atasan saya. Jujur itu yang selalu saya ingat. Saya terbuka dengan anak-anak, dengan suami juga, karena dulu bapak itu sangat terbuka. Gajinya minus juga terbuka. Ini loh gaji bapak, ini slipnya. Kok minus pak? Ya terus makanya dari mana dulu? Yang penting kalau bisa makan. Saya bingung, dari mana ya? Akhirnya kalau misalnya kamu mau ambil uang laki-laki terus dikasih ke ambil sendiri, pasti gitu. Ambil sendiri ya nggak, kita mau ambil banyak-banyak. Kalau waktu SD ya 50 sampai 100 rupiah, SMP 500, SMA 1000. Itu tetap nggak pernah kita ngambil 100 rupiah. SMP naik 100 ya ngomong 100, nggak boleh ngomong naik SMP-nya 150 nggak boleh. Jadi selalu itu yang selalu saya ingat. Makanya saya pun ngajar anak saya jujur jangan suka bohong. Dan meskipun saya masih dibohongi juga sama sekarang. Jadi hal itu yang banyak saya pelajari. Kemudian juga untuk aktif di lingkungan, di gereja. Sampai sekarang saya masih aktif karena di sana itu ya orang banyak yang sibuk. Jadi keaktifan di gereja itu siapa yang mau datang ya pasti harus ngurus. Jadi sekretaris lingkungan, jadi wakil di ranting, jadi seksi kesejahteraan di gereja cabang, apapun ya udah. Yang penting bisa melayani Tuhan dimanapun kita berada. Itu yang selalu saya pelajari juga dari orang tua saya. Jadi jiwa pelayanan ini mungkin karena guru ya, bapak saya guru, saya juga guru. Jiwa pelayanan ini selalu ada dalam diri saya. Itu yang saya banyak lagi yang mungkin tidak bisa saya lakukan. Mungkin ada
dari Pak Maju ini kurang lebih sudah sekitar jalan 17 tahun. Saya punya 2 anak saya yang pertama mau masuk SMA, dan saya yang nomor 2 kelas 4 SD. Suami saya yang sedang diberikannya waktu ibu juga ya. Ibu itu memang ya namanya ibu ya. Ibu ada sedikit mohon maaf saya itu memang semua itu juga saya alami ya. Saya sebagai seorang ibu juga agak kecewa sih, memang agak kecewa. Cuman itu mungkin untuk kebaikan kita semua. Itu jadi saya mau Terima kasih. Terima kasih pada keluarga tersaksian ini. Yang pertama kalau saya menikahkan itu, saya selalu bertanya apa yang kamu warisi dari orang tuamu? Pendidikan, gaya hidup, cara bertindak, maupun apa yang diyakini. Dan itu selalu di-sharingkan oleh calon manten. Sekarang ini anak-anak bisa sharing apa yang diterima dari didikan orang tua. Kejujuran tadi dan juga tanaman menyambut kami dan prihatin, 2 nilai dasar yang bermakna di dalam keluarga. Gereja Katolik sangat menghargai keluarga-keluarga sebagai eklesia domestika, gereja rumah tangga, dan itulah kekuatannya. Saya itu merasa romo-romi, suster, guru, sekolah tidak mengajarkannya. Yang mengajar ini adalah keluarga. Yang menanamkan nilai-nilai itu keluarga. Romo paroki kayak menandai usul ini, usul semua juga begitu. Tapi yang menanamkan nilai-nilai itu paling utama adalah keluarga kita masing-masing. Maka terima kasih Pak Pastor dan Ibu. Anak-anak cucu merasakan itu. Itulah nilai sakramentalitas perkawinan yang dimiliki. Maka Tuhan Yesus bersabda, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apa? Sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi sukacita kita, anak cucu, keluarga, Anda yang juga hadir untuk perayaan 50 tahun perkawinan ini mengalami sukacita karena Bapak dan Ibu mengalami sukacita dalam Tuhan Yesus, dan itu dikembangkan dalam keluarga dan nyata untuk hidup sehari-hari. Provisian untuk keluarga Bapak dan Ibu, anak cucu, untuk Anda masing-masing dengan caranya. Anda juga ikut membentuk keluarga Bapak dalam teman-teman di sekolah, di lingkungan, di komunitas yang memungkinkan Bapak dan Ibu mendampingi putra putrinya. Terima kasih untuk katekis, Inotik, dan juga para pendahulu yang dengan berbagai macam cara tidak mewariskan nilai-nilai kekatolikan. Terima kasih untuk persaudaraan kita, dan hidup keluarga kita menjadi tanda cinta Tuhan karena nilai sakramentalitas perkawinan menjadi lebih bermakna lewat sharing keluarga ini. Maka mari kita menghidupinya dengan tekun dan setia, supaya masing-masing dari kita menjadi tanda rahmat Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan ini dan sepanjang masa. Amin. Sekarang mari kita menghantar keluarga Pak Pastor dan Ibu untuk penyegaran janji kesetiaan perkawinan mereka. Silakan anak-anak mendampingi di sisi kiri kanan Bapak. Bapak itu mobil sebenarnya macet. Bapak Ignatius Pastor dan Ibu Ignatius Suyati lewat janji setia yang pernah diucapkan di hadapan Tuhan pada 6 Mei 1975, sekarang Anda diperkenankan untuk mengenang kembali dan membarui kesepakatan perkawinan itu. Lewat janji setia yang pernah panjenengan ucapkan, sakral perkawinan telah mengikat panjenengan dalam hubungan yang abadi. Ini dalam rangka 50 tahun perkawinan panjenengan, perbaulah janji setia panjenengan. Berdoa juga kepada Tuhan agar janji Bapak Ibu
Bapak-Ibu dikeluarkan oleh rahmat ilahi. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan saya telah menerima nasihat-nasihat-Mu menjadi istri saya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kemurahan saya telah menerima Ignatius Suparjo menjadi suami saya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab khusus yang menemani kami dalam segala suka dan duka, kami memohon dan menyembah kami. Agar mampu memuliakan kesetiaan saudara kami satu sama lain, sehingga kami dapat menjadi saksi yang baik tentang perjanjian yang telah Kau lakukan dengan manusia. Ya Tuhan, sedialah memberkati Bapak Ignatius Suparjo dan Ibu Ignatia Suyanti sepanjang hidup mereka. Hiduplah mereka ketika dalam kesusahan dan dampingilah dalam kebahagiaan. Semoga Engkau mencurahkan berkat melimpah bagi keluarga yang berbahagia ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Akan diberkati cincin sebagai tanda penyegaran kesetiaan perkahwinan mereka. Tuhan tambahkanlah dan sucikanlah cita kasih hamba-Hamba ini. Mereka telah saling menyenangkan cincin sebagai tanda kesetiaan dan cinta. Semoga mereka tetap maju dalam menghayati rahmat sakramen perkawinan dan cincin ini ditentukan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkat Tuhan menentukan cinta Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga mereka pun senantiasa saling mengasihi. Marilah berdoa. Saya Tuhan. Bagi anak-anak dan sanak saudara dari Bapak Ignatius Suparjo dan Ibu Ignatia Suyanti, semoga teladan baik yang diberikan oleh orang tua sungguh diteruskan oleh anak-anak dan juga kerabat mereka. Semoga Bapak menolong agar anak-anak dan kerabat juga menumbuhkan kasih, pelayanan, dan sikap rendah hati dalam kehidupan, dalam keluarga dan masyarakat. Marilah berdoa. Bagi pasangan suami istri dalam keluarga kita masing-masing, semoga janji pernikahan yang pernah mereka ucapkan tetap berkobar dalam hati mereka dan kesetiaan sebagai suami istri tetap terjaga dalam rumah tangga. Semoga Bapa menolong mereka agar senantiasa mengusahakan kesejahteraan dan kebahagiaan pasangan masing-masing dan anak-anak yang dipercayakan Allah kepada mereka. Marilah berdoa. Bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami guncangan, semoga Allah mendampingi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan dan guncangan dalam hidup rumah tangga mereka. Semoga Bapa menguatkan hati mereka dan menyalakan senantiasa harapan agar mereka dengan tekun dan tabah menghadapi setiap kesulitan hidupnya. Semoga jika mereka semakin tahan uji dalam aneka ragam kesulitan yang sedang mereka hadapi. Marilah berdoa. Bagi para lanjut usia dan mereka yang sedang sakit, semoga Bapa
sehingga mereka mendapat hiburan. Semoga kita pun peduli untuk memperhatikan, merawat, dan mendampingi mereka, serta semakin sabar untuk mengasihi mereka yang sungguh mengharapkan bantuan dari orang lain. Marilah berdoa. Saya ingin menjadikan Bagi kita semua di sini, semoga Bapa yang mengenal kerinduan dan harapan kita mencurahkan berkat-Nya, agar kita semakin mengimani bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Semoga Bapa menguatkan kita pula untuk senantiasa mengusahakan apa yang terbaik dalam kehidupan ini. Marilah berdoa. saya ingin menjadikan Allah Bapa kami, berkatilah pasangan Bapak Ignatius Suparjo dan Ibu Ignatia Suyanti yang merayakan ulang tahun ke-50, kesetiaanmu mendampingi keluarga ini. Berkatilah juga seluruh keluarganya dan keluarga kami semua yang ada di sini. Semoga kami boleh setia menghayati hidup dalam tanggung jawab. Semoga kami setia mengarahkan diri kepada karunia-karunia ilahi, karena Yesus yang Maha Kudus mengalirkan rahmat-rahmat kehidupan bagi kami. Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Sekarang kita persiapkan persembahan kita. Dia
Bapa pemurah persembahan roti dan anggur, kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas hamba-hambamu Bapak Ignatius Suparjo dan Ibu Ignatia Sumiati. Selama 50 tahun mereka telah hidup bersama dalam kerukunan perkawinan suci, maka limpahkan atas mereka segala anugerah cinta dan kasih-Mu, juga bagi kami semua yang hadir dalam perayaan ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surga kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia ya Tuhan, secara mengagumkan Kau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamaah dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya serta ia berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai
dalam misteri iman kita. Yang telah mengantar sampai pada hari perkawinan kesetiaan 50 tahun ini. Semoga dengan bantuan rahmat mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatkan saudara-saudara kami, kerabat dan leluhur yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berulang dalam kerahimannya. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
cinta kasih seumur hidup. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan pencipta alam semesta. Pada awal mula Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka membentuk persatuan hidup dan cinta. Kami bersyukur kepadamu sebab telah berkenan memberkati keluarga Bapak Ignatius Suparjo dan Ibu Ignatia Sunyati. Keluarga mereka melambangkan persatuan Kristus dengan gereja. Karena itu pada hari ini berkenanlah memandang mereka dengan murah hati. Kau telah memelihara dan mengusahakan kesatuan mereka dalam sukacita 50 tahun perjalanan perkawinan. Perbaharilah selalu janji perkawinan mereka. Tambahkanlah cinta kasih dan pereratlah ikatan damai agar mereka senantiasa menikmati berkat-Mu bersama putra putri mereka dan anak cucu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah Yang maksudnya dia. anak domba Allah yang menebus dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah yang menebus dunia. Inilah sang anak domba yang menebus dosa dunia. Berbahagialah kita diundang menyambutnya. Tubuh Kristus yang kita sambut melindungi kita sampai kehidupan yang kekal. Amin.
anak cucu mereka pada perjamuan keluarga. Berilah mereka kekuatan dan semangat untuk terus-menerus meningkatkan persekutuan mereka dalam kasih, agar oleh anugerah mereka tetap bersatu sampai pada perjamuan surgawi. Dan kami semua yang hadir dalam perayaan ini diteguhkan sampai Kau persatukan dalam kebahagiaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sambutan dari keluarga dan ucapan terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat siang, berkah dalam. Puji syukur kepada Tuhan bahwasanya misa syukur pada siang hari ini telah terwujud, dan Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, perjalanan hidup Bapak Suparjo dan Ibu Ignatia Suyati telah dijalani 50 tahun. Suka dan duka telah dirampung. Bapak Suparjo dan Ibu Suparjo pada minggu lalu telah menerima pembaharuan perkawinan, dan pada hari ini kembali ditemukan. Ucapan syukur pada hari ini dalam wujud Ekaristi telah terlaksana. Kalau saya ngobrol sama Pak Parjo, angan-angan pesta emas ini sudah digambarkan sekian lama, dan saat ini kalau ibaratnya orang Jawa untuk dewis bledos. Nah, ini logo istilahnya, dan itulah yang didambakan oleh keluarga Bapak Suparjo. Dan kesempatan pada hari ini putra putri dan cucu bisa berkumpul bersama-sama mengucapkan syukur. Tadi saya mendengar kesaksian dari putri sulung Pak Parjo bahwa semua yang dijalankan dan dididik dari Bapak Ibu adalah kedisiplinan, perhitungan tadi lebih teliti. Jadi ini anggaran dinas atau terus saya juga sering bersharing dengan Pak Parjo untuk bagaimana untuk itu, karena Pak Parjo itu guru matematika, pagi sampai malam dia harus bekerja untuk keluarga dan anak-anak. Tetapi kadang-kadang bilang, "Layo, aku sampai begini, kok bisa terselimo?" Nah, ini terselimo ini sekarang menjadi banyak. Dan itulah yang perjalanan yang dilalui oleh Bapak dan Ibu Suparjo. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, tentunya dalam perayaan Ekaristi ini banyak yang terlibat. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengaturkan terima kasih kepada Romo R.E. Sukendar Widya Sumarto yang telah memimpin perayaan Ekaristi syukur 50 tahun perkawinan Bapak Ibu Suparjo dengan cukup meriah. Juga kami mengaturkan terima kasih kepada grup KUR Serenade. Grup KUR Serenade ini adalah grup KUR dari keponakan Bapak Parjo. Nah, terima kasih.
Juga kami mengaturkan terima kasih kepada Putra Antar, juga kepada Bapak Ibu Proviaton. Kemudian juga kami mengaturkan terima kasih kepada tim Komsos, Pamja, dan juga kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari lingkungan Berdusun Jogorarian, dari keluarga Bapak Suparjo, juga keluarga besar Ibu Suparjo, kemudian dari kolega daripada Pak Parjo, yaitu dari SMA, keluarga SMA 9, juga dari keluarga SMA Sang Timur, dan kami juga mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu untuk membantu kelancaran dalam misa syukur pada siang hari ini. Tentunya dalam menyambutkan Bapak Ibu semuanya tidaklah sempurna. Oleh karena itu kami atas nama keluarga Bapak Suparjo mengaturkan maaf sebesar-besarnya. Semoga harapan dan belas kasih Tuhan senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. Selamat siang, berkah. Matur nuwun ladernya Bapak Kantor keluarga Wayah dan kita semua yang telah hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Sukacita kita karena keluarga didapati dalam menilai sakramentalitas perkawinan yang dimiliki. Demikian Indonesia, dan sekarang mari kita mengakhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu.
sedikit ibu. Kebanyakan ya kan? Ya, ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tahan dulu lagi. 2, 3. Yuk kita bebasnya sekali. 1, 2, 3.
Sekali lagi.